Selamat malam jemaat terkasih. Mari kita mengikuti ibadah malam hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya. Karena kasih setia yang besar atas kita. Seperti kata firman, aku tertolong sebab itu berlaria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 23. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu berdoa memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah pada hari ini berserah dalam tangan-Mu supaya berkat-Mu memberikan penyertaan serta hikmat melalui ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Menyanyikan Gita Bakti 23. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, pemuda, orang tua, mari kita siapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa pengasih, kami sembah, puji, dan muliakan melalui Tuhan Yesus Kristus yang bangkit, hidup, dan menang. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami semua yang beribadah kepadamu di tengah rumah tangga keluarga kami masing-masing, supaya oleh jamahan dan urapan Roh Kudus kami semua memperoleh hikmat dan pengertian untuk mengerti firman-Mu. Kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, disilahkan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Hosea pasal 3 ayat 1 sampai 5. Hosea pasal 3 ayat 1 sampai 5 yang mengatakan,
Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus berdiam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau, sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara, pemuda, teruna, anak-anak, orang tua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Tema besar kitab Hosea adalah kesetiaan Allah di tengah ketidaksetiaan umatnya, dalam hal ini bangsa Israel Utara. Karena Hosea bertugas memberitakan firman Tuhan tentang kasih setia Tuhan kepada bangsa Israel Utara yang berlaku tidak setia kepada Tuhan. Nah, ketidaksetiaan sering juga terjadi dalam kehidupan kita pribadi. Tidak setia untuk merawat hidup, tubuh, jiwa roh kita dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Tidak setia menjaga kesehatan. Tidak setia menerapkan protokol kesehatan. Tidak setia menggunakan masker di tengah aktivitas perjumpaan kita dengan yang lain. Kita juga tidak setia sering terwujud di dalam hubungan suami istri, orang tua anak. Tidak setia juga melakukan setiap fungsi dan kewajiban kita masing-masing. Kita juga tidak setia sebagai warga Jemaat Efata, kita hanya terdaftar di Jemaat Efata, tetapi beraktivitas di jemaat-jemaat yang lain. Ini juga bentuk ketidaksetiaan. Dan terkadang kita tidak setia menunaikan tugas panggilan, pengutusan kita. Kewajiban-kewajiban berjemaat, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak setia dalam kualitas iman, tidak setia berpengharapan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketidaksetiaan ini tentu saja terkadang kita menganggapnya remeh, tetapi sering berdampak besar dalam kehidupan kita. Ketidaksetiaan terkadang membuahkan rasa bersalah
yang amat sangat dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, sehingga terkadang kita lemah, kita sakit. Terlebih ketidaksetiaan kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan sangat-sangat setia mengasihi kita, menyayangi kita. Tuhan Allah berkorban melalui Yesus Kristus karena kesetiaannya, karena kasihnya kepada kita. Namun demikian terkadang kita menganggap kesetiaan yang Tuhan Allah nyatakan itu sebagai sesuatu yang murah semata. Nah, bacaan dalam kitab Hosea, bahkan seluruh kehidupan Hosea, kehidupan keluarga Hosea, kehidupan kenabian Hosea, itu juga menjadi simbol, menjadi satu cara yang Tuhan pakai dalam rangka menunjukkan cinta kasih dan kesetiaan Tuhan kepada kita, umat yang tidak setia. Dalam bacaan kita di pasal-pasal awal, kita tahu Hosea diperintahkan Tuhan untuk kawin dengan seorang perempuan sundal, pelacur sebenarnya. Dan apa yang Hosea lakukan menggambarkan kesetiaan Tuhan untuk tetap mengasihi, tetap mencintai kita manusia yang tidak setia, khusus dalam konteks bangsa Israel Utara yang pada waktu itu telah melakukan pelacuran bakti dengan menyembah Baal, menyembah dewa-dewa bangsa-bangsa lain. Apa yang terjadi dengan kehidupan dan keluarga Hosea mau menjelaskan kepada kita bahwa kesediaan Hosea untuk melakukan perintah Tuhan dengan mengawini Gomer, sang pelacur itu, dan bahkan melahirkan 3 anak yang juga menjadi simbol untuk Tuhan menyatakan kasih-Nya di tengah ketidaksetiaan bangsanya, umatnya. Dan dalam perkembangan selanjutnya, ketika Gomer sudah hidup dalam perkawinan, bahkan sudah melahirkan 3 anak bagi Hosea, namun dia kembali mencintai laki-laki yang lain. Dia kembali kepada rumah perbudakannya, rumah persundalannya, pelacurannya. Hal ini mau menjelaskan bagaimana Israel yang sudah dipilih Tuhan, dijadikan Tuhan sebagai miliknya, dikasihi Tuhan, tapi pada saat-saat tertentu mereka kembali kepada ketidaksetiaan. Mereka kembali kepada dewa-dewa Baal. Mereka mempersembahkan tidak hanya harta benda, tapi diri mereka, anak-anak mereka. Itu yang dikenal dengan pelacuran bakti, pelacuran sakral. Nah, inilah gambaran kenapa dalam bacaan kita Hosea kembali mendapat firman Tuhan, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinah itu. Ya, dia udah pergi, dia udah kembali kepada dunianya, kepada pekerjaan lamanya. Tapi Tuhan kembali perintahkan Hosea, pergi lagi, cintailah dia. Cintai istrimu yang tidak setia itu. Ambillah dia lagi. Dan ini merupakan gambaran Tuhan kembali mencintai umatnya yang tidak setia, yang sudah kembali ke pekerjaan lamanya itu. Bapak Ibu, saudara-saudara, apa yang harus Hosea lakukan, apa yang harus Tuhan lakukan bagi umat Israel ketika ia harus mencintainya lagi? Dikatakan dalam bacaan kita ayat yang kedua, lalu aku membeli dia bagiku. Ada harga yang harus Hosea bayar.
15 sikal perak, dan 1,5 homer jelai. 15 sikal perak ini, 1 sikal itu upah pekerja sehari. Jadi kalau 15 sikal berarti upah 15 hari seorang pekerja. Ini harus dibeli dengan 1/2 homer jelai. Artinya apa? Untuk memperoleh kembali istrinya dari rumah perbudakan, rumah pelacuran itu, ada harga yang harus Hosea bayar. Inilah bentuk penebusan. Hosea menebus istrinya yang sudah kembali, sehingga dia harus dapat memperolehnya lagi. Tanpa harga yang harus Hosea bayar, kemungkinan dia tidak bisa ditebus, tidak bisa diambil, tidak bisa diperoleh. Hanya dengan harga yang harus Hosea bayar, maka dia dapat memiliki dan memperoleh istrinya kembali, dapat membebaskan istrinya itu dari rumah pelacuran persundalan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah juga yang Allah lakukan bagi kita, umat manusia yang berdosa. Melalui pengorbanan tubuh dan darah Tuhan Yesus, Allah mengambil kita kembali dari lumpur dosa, dari belenggu dosa dan maut. Itulah harga yang harus dibayar. Sama seperti Rasul Paulus katakan, kamu telah dibeli dan harga telah lunas dibayar. Inilah yang terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, coba bayangkan ketidaksetiaan membuat kita tergadai hidup kita. Pikiran seluruh keberadaan kita tergadaikan. Dan untuk memperolehnya kembali, kehidupan kita yang tidak setia itu, ada harga yang harus dibayar. Pengorbanan, membutuhkan pengorbanan. Untuk kembali kepada kebaikan, kebenaran, untuk kembali kepada kasih setia Tuhan, untuk kembali kepada pemulihan diri pribadi, keluarga, bangsa dan negara, persekutuan, ada harga yang harus dibayar. Membutuhkan pengorbanan. Kita tidak bisa menganggap hal itu ketidaksetiaan sebagai sesuatu yang murahan sifatnya. Apa yang terjadi sesudah Hosea membayar lunas harga yang dibayar supaya dia dapat mencintai kembali istrinya? Ketika dia bawa istrinya pulang ke rumah, tidak ada aktivitas yang Hosea lakukan. Tidak ada hubungan suami istri. Tidak ada hal yang dilakukan dalam bentuk rasa cintanya. Tetapi dia akan dibiarkan diam. Lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Jadi ada satu masa ketika pemulihan, ketika memperoleh kembali istrinya itu, Hosea membiarkan satu suasana tenang, suasana diam. Dalam suasana diam itu masing-masing mengintrospeksi diri. Dalam suasana tenang masing-masing merenungkan diri. Di satu pihak istrinya jauh dari laki-laki, dari rumah pelacurannya, tetapi ketika dia ada di rumah bersama Hosea suaminya, dia juga tidak mendapatkan apa yang biasa dia peroleh sebagai seorang istri. Tetapi inilah masa yang harus dialami. Masa pemulihan, masa penenangan diri, masa introspeksi diri. Sehingga bagaimana kita tiba pada satu pemahaman bahwa itulah juga cara Tuhan bersikap terhadap Israel. Dikatakan dalam ayat 4 bacaan kita, sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tidak pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, tiada efod dan terafim.
Jadi artinya bahwa Tuhan akan menganggap sepi Israel yang telah berlaku tidak setia itu, dan ketika ia menebus dan memperolehnya kembali umatnya, mereka akan mengalami satu keadaan yang sepi, di mana tidak lagi ada aktivitas pemerintahan maupun keagamaan. Inilah suatu masa di mana menjadi kesempatan bagi umat untuk mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, untuk menemukan kembali kasih kepada Tuhan, kesadaran bahwa mau tidak mau mereka harus mengasihi Tuhan. Dan itulah yang dikatakan di dalam ayat yang kelima. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka. Dan Daud raja mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Jadi tujuan dari masa sepi adalah untuk perenungan, introspeksi diri, lalu mengambil keputusan, saya mau sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, mencari Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh untuk setia merawat, menjaga kesehatan, setia menjaga kehidupan keluarga, setia memperjuangkan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri, setia untuk tetap berjemaat, bergereja, setia untuk tetap mengasihi Tuhan apapun kondisinya. Inilah yang harus kita putuskan, kita jadikan komitmen beriman kita. Sebab Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus tetap setia. Kalau kita terus tidak setia dan kecenderungan kita untuk berbalik kepada pekerjaan yang lama kita, maka akan membuahkan kesia-siaan. Itulah juga yang kita dengar dari para murid Petrus dan 6 temannya ketika mereka kembali pada pekerjaan lama mereka menjala ikan, mereka tidak dapat apa-apa. Dan Tuhan Yesus kembali menjadi, kembali mendatangi mereka, menjumpai mereka di pantai Danau Tiberias itu, dan memerintahkan lagi apa yang harus mereka lakukan, dan akhirnya berhasil. Dan itulah yang membuat mereka mau kembali kepada Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus, mengenal Yesus yang selalu setia di dalam ketidaksetiaan mereka. Selamat mewujudkan kesetiaan di tengah situasi yang terkadang menantang kita untuk tidak setia. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua orang tua, anak-anak, pemuda, dan juga remaja, mari kita setia kepada Tuhan Yesus karena Dia tetap setia kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, kita naikkan syafaat kepada Tuhan, kita berdoa.
Terima kasih ya Allah, Tritunggal Bapa dan Anak dan Roh Kudus, karena Engkau selalu setia kepada kami di tengah ketidaksetiaan yang sering kami lakukan bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi tugas pekerjaan, bagi gereja, jemaat, bagi bangsa dan negara, terlebih kepada Tuhan. Ketidaksetiaan membuat Engkau yang setia dan penuh kasih menebus, membayar lunas ketidaksetiaan kami, sehingga dapat memperoleh kami lagi dari rumah perbudakan, dari lumpur dosa, dari berbagai perselingkuhan, perzinahan yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, di mana ketika kami dibeli dengan harga yang lunas dibayar, kami dibebaskan dari perbudakan. Kami diberi kesempatan, kami diberi masa-masa diam untuk merenungkan arti dan makna belas kasih setiamu. Itulah juga yang menjadi pelajaran ketika terjadi berbagai bentuk ketidaksetiaan di ruang-ruang hidup kami, ruang keluarga, gereja, masyarakat. Kami juga dapat merenungkan diri, dapat memperbaharui komitmen supaya kami kembali mengambil keputusan untuk mau selalu setia. Setia dan setia kepada Tuhan atas janji yang kami ucapkan. Setia pada janji-janji kami dalam hidup perkawinan, rumah tangga, juga dalam pelayanan. Terima kasih ya Tuhan. Dengan demikian, maka kami akan kembali memperbaharui, kembali mencari Tuhan, kembali untuk mengasihi Tuhan. Karena ketika kami mengasihi berhala-berhala modern, kami mengasihi dan mencintai hal-hal yang bersifat duniawi, jasmania, lahiriah, lebih daripada Tuhan, maka itulah bentuk pelacuran kami, perselingkuhan, dan ketidaksetiaan kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, dan biarlah kami semua yang telah kembali kepadamu, Tuhan pulihkan dan baharui kami. Kami yang setia melakukan semua tugas dan tanggung jawab kami, Tuhan berkati dengan berkat yang berlimpah, sukacita, bahagia, sejahtera, kelimpahan hidup yang dialami oleh suami, istri, anak-anak, cucu, orang tua, opa, oma, dan semua orang di dalam rumah kami, bahkan yang jauh maupun dekat dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Ephata, Tuhan memberkati ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, diaken penatua, juga pendeta domisili pelayanan umum, juga komisi pengurus pelkat, paduan suara vokal group, pemusik, pemandu pujian, dan juga tim live streaming jemaat-Mu. Tuhan memberkati kami semua, memberkati juga pelayan PA, PT. Tuhan memberkati anak-anak kami, cucu-cucu kami. Tuhan memberkati orang-orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan memberkati kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di dalam kehidupan berjemaat kami di Jemaat Ephata.
Tuhan memberkati program kerja dan anggaran yang akan dilakukan sepanjang tahun ini. Tuhan memberkati semua pelayanan yang kami lakukan baik ke dalam maupun keluar. Tuhan memberkati seluruh warga jemaat Efata. Orang-orang tua sampai anak-anak masih bayi. Orang-orang kaya maupun orang-orang miskin. Para pengusaha, para pekerja, bahkan orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berkati kami semua. Bahkan di tengah situasi yang sulit karena pandemi masih mewabah ini. Kesetiaan kami kepada Tuhan, kepada keluarga, kepada gereja tidak akan pernah luntur ya Tuhan. Karena Engkau setia menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, memberkati kami semua yang melayani hari ini. Tuhan memberkati Amba dan Kentoni, juga pemusik, pemandu pujian. Memberkati keluarga-keluarga jemaat yang sedang beribadah kepadamu saat ini. Lihatlah ya Tuhan, inilah bentuk kesetiaan kami. Tuhan berkati seisi rumah tangga kami. Anak-anak kami dalam masa-masa ujian, dalam persiapan-persiapan melanjutkan studi. Tuhan tolong buka jalan, cukupkan semua kebutuhan, sehingga anak-anak kami boleh terus melanjutkan studinya di tengah situasi yang sulit sekalipun. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang karena tekanan hidup, karena kesulitan, bahkan karena godaan, mereka melakukan pekerjaan melacur diri mereka, persundalan yang ada. Tuhan jamah dan urapi, mereka adalah ciptaan-Mu. Bebaskan mereka, bukalah jalan ya Tuhan, supaya mereka dapat memperoleh pekerjaan dan mereka dapat terbebas dari jerat, godaan, bahkan keinginan-keinginan manusiawi. Itulah cara Tuhan membebaskan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Biarlah pemerintah kami diberi hikmat, kuasa, TNI Polri, seluruh jajaran birokrasi negeri dapat bekerja keras untuk mengatasi penularan wabah virus corona dan berbagai varian yang baru. Tuhan memberkati juga masa-masa libur, lebaran yang sedang berlangsung. Biarlah ya Tuhan, gerakan massa untuk mudik tidak membuat virus COVID-19 dan varian baru menular ke banyak orang. Tuhan tolong dan Tuhan lindungi negeri dan bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang sisa malam hari ini. Sampai hari esok Tuhan menjaga kami dengan kasih, setia dan pemeliharaan-Mu yang ajaib. Inilah doa kami, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Tuhan yang tetap setia mengasihi kami dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat yang 15 yang mengatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan memberkati persembahan kita. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, ketika kami membawa persembahan kami kepadamu, kami memberikan kembali berkat berlimpah yang telah Bapa berikan kepada kami. Semoga karunia kami ini dapat diterima di hadapan-Mu ya Tuhan, Allah kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, orang tua, anak, pemuda, taruna, mari kita wujudkan kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus, karena Ia telah memperoleh kita kembali dengan membayar lunas harga, yaitu tubuh dan darahnya. Teruslah setia dalam semua aktivitas kita, di keluarga kita, pekerjaan, pelayanan di jemaat, bahkan dalam segala ruang yang Tuhan hadirkan kita untuk beraktivitas. Kita memuji Tuhan, kita bakti 242. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih setia Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya
tinggal beserta, memulihkan, membaharui kasih setia saudara-saudara kepada Tuhan dan sesama dan seluruh ciptaan saat ini sampai selama-lamanya.